Salam Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah situasi yang demikian kita tetap sabar, kita tetap mengandalkan Tuhan, karena Tuhan adalah satu-satunya nafas kehidupan bagi kita. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bangkit berdiri untuk memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 17 ayat yang pertama. Sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Saudaraku, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kini kami ada di hadapan-Mu, ya Sang Pencipta langit dan bumi. Kami akan memuliakan-Mu karena pemeliharaan atas kami sempurna adanya. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umat yang beribadah di saat ini. Amin. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Kita merespon akan nats pembimbing ini dengan memuliakan Tuhan. Kidung Jemaat nomor 8 bait yang ketiga. Beri berkat-Mu Maha Tuhan, agar benar kudus pujianku, dan doa juga ku lakukan di dalam roh dan kebenaran-Mu. Jiwaku pun padamu bersyukur, bersama bala surga bermazmur. Jemaat disilakan duduk. Para kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita sujud menyesali dan mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, baiklah kita bersama-sama dituntun oleh bahagian firman Tuhan. Pada saat ini Markus pasal 12 ayat 30 dan ayat yang ke-31 yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua
ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Sebelum kita masuk di dalam doa, kita kidungkan pujian KJ 144B. Suara Yesus ku dengar, hai mari yang benar. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu, dibuatnya lega. Jemaat, mari bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan memohon pengampunan. Dipermuliakanlah nama Tuhan kekal selamanya. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna, untuk kasih-Mu yang sejati, yang setia, mewarnai kehidupan kami dari saat ke saat. Demikian juga perjalanan kami sepanjang minggu ini. Sungguh kami merasakan kehadiran dan tolongan nyata Tuhan dalam menghadapi hari-hari pergumulan kami. Terima kasih Tuhan untuk segenap kebaikan-Mu yang tidak bisa kami memahaminya satu demi satu, karena sungguh jauh lebih daripada apa yang kami bayangkan dan kami mengerti. Terima kasih Tuhan, kalaupun di saat ini kami datang dalam sujud dan penuh hormat, kami juga menyesali dan mengakui akan setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami mengakui bahwa kami gagal untuk mewujudkan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Oleh karena kami lebih mengasihi diri kami sendiri, berkenan Tuhan mengampuni kami. Biarlah kasih sejati-Mu datang dan mewarnai segenap hati kami, memampukan kami untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama sebagaimana yang Tuhan perkenan. Terima kasih atas kasih dan pengampunan-Mu yang Dikau kerjakan di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur dan bangga bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih, yang oleh kasih-Nya Ia senantiasa mengampuni setiap kita yang datang memohon pengampunan.
sebagai tanda sukacita kita untuk menerima berita anugerah pengampunan dosa, kami mengundang jemaat untuk bersama berdiri. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, bersama kita merespon akan berita sukacita ini dengan pujian Kidung Jemaat 174B. Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus, renungan pada minggu hari ini diambil dari kitab Matius 14 ayat yang ke-13 sampai ke-21. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan seperti yang disaksikan dalam Alkitab, terlebih dahulu mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu yang memimpin kami mendalami segala kekayaan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup beriman. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami umat-Mu sudah siap untuk mendengar. Amin. Matius 14 ayat ke-13 sampai 21, demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dan kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya
kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Amin. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Shalom, damai sejahtera bersama kita senantiasa. Jemaat para kepunyaan Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan di hari ini dengan tema GKJW sebagai mitra Allah. Saudara-saudaraku, andai kata Tuhan Yesus hadir secara fisik bersama dengan kita di situasi pandemi COVID-19, maka paling tidak kita bersama-sama memohon dua hal. Yang pertama, kita memohon agar Tuhan Yesus kalau dapat atau berkenan menengking virus corona ini, agar musnah dari muka bumi. Atau kalau Tuhan Yesus tidak mengabulkan itu, maka kita meminta yang kedua, jika Tuhan Yesus berkenan, lakukanlah mujizat untuk mengatasi krisis ekonomi yang sedang melanda dunia dan khusus Indonesia. Kalau diizinkan Tuhan untuk bercakap-cakap dengan kita, mujizat seperti apa yang kita minta? Maka mungkin saja di antara kita yang menjawab, Tuhan Yesus mujizatnya seperti di rumah janda di Sarfat. Karena pada saat itu, ketika masa panceklik, yang terjadi adalah tepung di tempat penyimpanannya dan minyak di dalam buli-buli tak pernah habis sekalipun digunakan setiap hari. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 16 dan ayat yang berikutnya. Kekasih Tuhan, jika Tuhan Yesus memenuhi permintaan yang kedua ini, maka tentu sangat membantu keberadaan kita. Orang tidak harus keluar bekerja atau mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan makan, tetapi tetap di rumah saja. Orang akan belajar setia untuk melakukan protokol yang dirancang bagi kita, misalnya physical distancing. Tentunya dengan mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan, katakanlah di bidang ekonomi tadi, maka bisa mengatasi adanya kejahatan-kejahatan sosial. Misalnya mencuri, merampok, membunuh demi untuk katakan saja makan. Sehingga dengan demikian semua pihak, semua bangsa, semua elemen anak bangsa ini mempunyai fokus yang satu, adalah berupaya keras untuk mengentaskan pandemi corona yang menakutkan ini. Saudaraku, namun pertanyaannya, jikalau Tuhan
melakukan seperti yang kita minta. Katakan saja melakukan mujizat untuk mengatasi krisis ekonomi yang kita hadapi. Pertanyaannya, apa efeknya dengan iman para pengikutnya? Apakah dengan demikian maka kualitas hidup manusia semakin lebih baik? Apakah manusia lebih dekat dengan Tuhan? Apakah manusia itu lalu saling menghargai dan menghormati kehidupan bersesama? Jemaat kekasih Tuhan, justru saya merenungkan bahwa dengan adanya COVID-19 ini, maka banyak hal yang patut dikoreksi terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam semesta, hubungan manusia dengan sesamanya. Dan secara khusus di malam hari ini, kita mencoba merenungkan hubungan manusia dengan sesama. Saudara kekasih Tuhan, kalau selama ini hubungan baik antar manusia diasumsikan dengan kedekatan secara fisik, orang membangun relasi yang baik dalam wujud berkumpul bersama, berekreasi bersama, maka di masa pandemi Corona atau COVID-19 ini justru dianjurkan untuk melakukan physical distancing, menjaga jarak, agak berjauhan. Tujuannya adalah supaya memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Kekasih Tuhan, terlepas dari tujuan ini, ada makna tersirat yang saya renungkan dan bertanya, apakah kedekatan manusia secara fisik selama ini adalah juga gambaran kedekatan hati? Pertanyaan ini diangkat dan direnungkan mengingat para murid saat itu secara fisik dekat dengan orang banyak, tetapi secara hati sesungguhnya jauh. Mereka kurang peduli. Hal itu terbukti menjelang malam melalui Tuhan Yesus mereka meminta agar orang banyak itu pulang dan mencari makan sendiri-sendiri. Tuhan Yesus tidak setuju dan responnya adalah tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Dengan ungkapan ini, sesungguhnya Tuhan Yesus sedang mengajarkan para murid perihal makna kedekatan hati. Memang secara logika tidak mungkin dengan 5 roti dan 2 ikan bisa menjamu orang sebanyak itu. Namun faktanya bisa, bahkan masih tersisa 12 bakul. Saudaraku, apa yang kita pelajari dari kisah tersebut? Paling tidak ada 3 catatan. Yang pertama, Tuhan Yesus meminta kamu harus memberi mereka makan. Perintah yang sama masih terdengar sampai saat ini kepada orang Kristen, kepada keluarga-keluarga Kristen, perintah kepada persekutuan jemaat, perintah kepada gereja Kristen Jawi Wetan, bahwa kamu harus memberi mereka makan.
Mereka itu siapa? Semua yang ada di sekitar kita yang membutuhkan makan. Bahwa memberi makan kepada orang yang butuh adalah tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan. Pertanyaannya, sudah sejauh mana pengikut Kristus memenuhi tanggung jawab tersebut? Apakah di saat-saat seperti sekarang ini tidak ada yang berani memenuhinya karena semuanya sedang sibuk untuk mempersiapkan cadangan pangan untuk menghadapi masa pandemi COVID-19 yang belum tahu secara pasti kapan berakhir? Kalau masih berpikir demikian, maka kita sama dengan murid-murid yang masih memikirkan diri sendiri. Hal kedua, para murid merespon bahwa yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Mungkin muncul pertanyaan, bukankah Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat tanpa harus ada 5 roti dan 2 ikan? Sebenarnya bisa saja. Tetapi ketika Tuhan bertanya bahwa apa yang mereka miliki, sesungguhnya Tuhan sedang mengundang mereka untuk menjadi mitranya di dalam mengatasi kebutuhan pangan bagi orang banyak saat itu. Kalau Tuhan Yesus bertanya kepada kita, apa yang kamu miliki sekarang? Maka tentu Dia pun ingin menjadikan kita sebagai mitranya. Dan karena itu, di dalam menjawab pertanyaannya, kita tidak bisa mengatakan kami tidak punya. Sebab sebelum Tuhan Yesus bertanya, Dia sudah lebih dulu memberikannya kepada kita. Dan lagi, jauhilah prinsip bahwa kalau sudah cukup, barulah kami bisa dapat berbagi dengan sesama. Mengapa? Sebab Tuhan tidak bertanya apakah sudah cukup, melainkan apa yang ada pada kita untuk dilengkapi Tuhan di dalam menolong sesama. Catatan yang ketiga, para murid mungkin sebelumnya tidak membayangkan kalau mujizat yang terjadi sedahsyat atau sehebat itu. Demikian juga sekarang ini kita jangan membayangkan, apalagi bertanya, apakah mujizat itu bisa terulang di saat seperti sekarang ini? Kalaupun kita bertanya, maka jawabannya bisa. Namun dengan cara yang berbeda. Katakan saja demikian, Bapak Ibu kekasih Tuhan, pada malam nanti ada permintaan yang mendadak bahwa jemaat Pare diminta menyediakan 400 porsi makanan untuk menjamu 100 orang yang terdampak virus corona, di mana pelayanannya pada hari esok.
Sementara katakanlah kas jemaat kita tidak sampai seperti itu. Ini andai kata ya. Bagaimana caranya dan apa yang harus kita lakukan? Ada yang mengatakan pinjam dulu. Itu bisa saja. Tetapi bukankah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan di atas tadi? Bawalah kemari kepadaku. Terus bagaimana caranya? Begini Bapak Ibu Saudaraku, kita lalu merenungkan, kita asumsikan bahwa di dalam jemaat Pare ada kurang lebih 400 kakak. Kalau 400 kakak ini mentaati dengan sungguh firman Tuhan, melakukan dengan rela hati, maka pasti setiap kakak dengan rela mempersiapkan satu porsi makan. Sehingga bila dikalkulasi ada 400 porsi jumlahnya yang akan dipakai untuk menjamu 100 orang dalam 3 kali makan di hari esok. Pertanyaannya, kalau itu terkumpul semua, apakah itu bukan mujizat? Bahkan jika dibanding dengan mujizat yang dilakukan pada saat itu, sisanya ada 12 bakul, maka tentunya yang tersisa setelah kita menjamu 100 orang tadi dalam perhitungan itu, ada sisa kira-kira kurang lebih 100 porsi. Bukankah itu mujizat? Apakah mujizat itu harus dimulai dari sesuatu yang tidak ada? Ternyata tidak. Dari sedikit yang ada. Bukankah hidup ini juga mujizat? Bila diizinkan Tuhan untuk bangun di hari esok, menikmati hari baru pemberian Tuhan, dengan kekuatan dan kesehatan yang baru, bukankah itu juga mujizat? Kekasih Tuhan, Tuhan tidak bertanya seberapa banyak yang kita miliki, tapi Dia bertanya apa yang ada pada kita. Kalau Dia bertanya, maka Dia sedang mengajak kita untuk menjadi mitranya dalam menjawab kebutuhan sesama. Tuhan memberkati. Amin. Mari jemaat kekasih Tuhan, bersama-sama kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Oleh karena itu saya mengundang jemaat untuk berdiri. Demikian pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita hari lepas hari hingga saat ini, saat yang indah untuk kita bersama mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita juga bersama-sama kita haturkan persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya kita landasi di dalam firman Tuhan 1 Tawarik 16 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anakku sekalian, marilah kita haturkan persembahan kita dengan penuh rasa sukacita, dan kita akan memuji memuliakan kebesaran nama Tuhan dari Kidung Jemaat 393. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Ya Tuhanku, atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama kita berdoa. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Allah yang senantiasa merencanakan dan mengerjakan hal-hal yang selalu baik untuk hidup dan keberadaan kami. Tiada henti-henti kami mengucap syukur oleh karena Dikau selalu hadir dalam setiap langkah dan perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjalanan dan pergumulan kami di sepanjang minggu ini. Kami menghayati kehadiran dan pertolongan-Mu yang tak henti-henti. Kami sungguh merasakan, dan karena itu kami mensyukuri semuanya. Kami juga percaya bahwa oleh kemurahan Tuhan, Dikau mengizinkan kami di dalam keadaan seperti ini boleh merenungkan sabda-Mu bahwa Tuhan melakukan mujizat setiap saat bagi hidup kami.
mujizat pertolongan, mujizat keselamatan, mujizat penyertaan. Dan itu tidak hanya berlaku bagi kami, tapi berlaku bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih, kami percaya Tuhan memiliki rencana yang dahsyat lewat keadaan yang saat ini sedang kami hadapi. Biarlah kami senantiasa dikuatkan untuk bisa menghayati akan setiap pertolongan-Mu di masa-masa yang sulit ini. Biarlah Tuhan hadir menguatkan pemerintah kami, semua komponen masyarakat, semua kelompok-kelompok yang terpanggil dan dipercayakan Tuhan untuk bersama dengan pemerintah, bahkan kami sebagai masyarakat, warga negara, biarlah kami semua saling meneguhkan, menguatkan, dan saling menopang untuk terus menjalani dan melanjutkan kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19, bahwa kehidupan harus kami lanjutkan dengan tetap berserah kepada Tuhan sambil berikhtiar untuk melakukan hal-hal yang perlu untuk kehidupan yang lebih baik, baik sebagai pribadi, baik sebagai keluarga, maupun sebagai persekutuan atau warga bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan sudah menolong dan senantiasa akan menolong kebersamaan kami, kesatuan hati, kesatuan pikir, untuk bisa bersama-sama mengupayakan kehidupan yang lebih baik untuk hari-hari yang akan datang. Kami berdoa menyerahkan kehidupan bergereja kami. Tuhan Yesus, tolong kami semua dengan seluruh pelayanan dan pemberitaan di masa-masa yang sukar ini. Biarlah warga umat Tuhan senantiasa dikuatkan iman dan percaya untuk berserah kepada Tuhan, untuk menyerahkan dan mempercayakan hidup di dalam tuntunan kuasa-Mu. Apapun keadaan yang dirasakan saat ini, apapun persoalan dan pergumulan, biarlah kami tetap percaya bahwa Tuhan ada dan terus berkarya menolong dan menopang kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan segenap keberadaan warga jemaat Tuhan dengan masing-masing pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dalam kehidupan, kebutuhan hidup keseharian. Biarlah Tuhan senantiasa menolong warga jemaat yang saat ini sedang menjalani atau sedang sakit. Kami berdoa agar kasih dan sayang Tuhan senantiasa bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami untuk menyongsong hari-hari yang akan datang yang masih dipenuhi dengan kemelut. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa membersamai kami sehingga kami memasukinya hari-hari yang akan datang tetap dengan keyakinan bahwa Tuhan ada senantiasa bersama dengan kami.
Kami menyerahkan persembahan yang sudah kami haturkan, berkenanlah Tuhan memberkatinya, sehingga olehnya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami mengucap syukur oleh karena kemurahan-Mu kami diizinkan untuk memuliakan Tuhan di saat ini. Kami mohon pengampunan manakala ada yang tidak berkenan di hati Tuhan. Untuk memasuki kehidupan di hari-hari yang akan datang, kami pun senantiasa berserah kepadamu. Mohon ampun atas segenap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon, serta mengakhiri syafaat kami ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, saya mengundang untuk bersama berdiri. Puji Tuhan, hari ini kita diajarkan, diingatkan bahwa hidup ini adalah mujizat. Mari kita jalani dengan sungguh. Ketaatan kepada Tuhan senantiasa kita pupuk ketika kita menghadapi apapun kenyataan dunia, sehingga dengan taat kita senantiasa hidup menjadi berkat bagi orang banyak. Kekasih Tuhan, di penghujung ibadah ini kita bersama memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 453, bait yang pertama. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita sungguh
Arahkanlah hati, pikiran, dan hidup saudara kepada Tuhan dan bersama memohon berkat. Allah yang menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin.